Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para penggemar MotoGP atau sekarang lebih ke Moto3? Karena kita mempunyai pembalap yang luar biasa tentunya. Siapa lagi? Pembalap dari Gunung Kidul, Indonesia, Peda Ega Pratama. Dan sekarang menjadi seorang rookie di ajang Grand Prix dunia, tepatnya di Moto3 dengan usia yang masih 17 tahun. Kali ini mari kita bahas penampilan impresif Peda. Banyak sekali orang yang berspekulasi bahwa Peda adalah anak ajaib atau Peda beruntung. Bahkan ada juga yang bilang paling juga kesananya melempem dan lain-lain dan sebagainya. Itu yang harus kita luruskan. Karena di sini berbicara pakai data, bukan cuman omon-omon atau sesuatu hal yang terjadi karena keberuntungan. Memang ada juga faktor keberuntungan. Tapi yang namanya keberuntungan gak setiap saat selalu beruntung terus-menerus, ya kan? Oke bro, mari kita lihat data dari seri Thailand, Brazil hingga Amerika. Ini data hasil refleksi 1. Dengan cuaca sedang, panas berawan, suhunya 28 derajat, kondisi lintasan kering, kelembaban 75% dan turun 25 derajat. Ini hasil free practice yang dimana para pembalap sedang membaca kondisi lintasan. Apa saja yang harus digunakan, terutama pemakaian ban untuk menyiapkan sesi praktis. Karena di praktis inilah jika cepat maka akan masuk kualifikasi 2 untuk Moto3. Kualifikasi 2 untuk Moto3 dari P1 sampai P14 masuk Q2, sedangkan P15 dan seterusnya masuk kualifikasi 1. Di sini Peda yang notabene pembalap rookie berada di P6. Ini penampilan yang sangat luar biasa bagi seorang rookie, apalagi dari P1 sampai P5 itu para pembalap veteran sekaligus pembalap top Moto3. Ada Fernandez, Almanza, Carve dan Pini. Bahkan di 10 besar itu semua pembalap veteran. Hanya Peda rookie yang nyelip di posisi 10 besar. Ini sih bukan kaleng-kaleng. Teman rekan satu tim Mitani berada di P24 menunggang motor yang sama. Nah, ini kronologis analisis performa. Kita lihat Fernandez pembalap tercepat di free practice 1, dia mendapatkan best lap-nya di lap ke-15. Sedangkan Calso di lap 13, Almanza di lap 14, Carpe di lap 16, dan Peda mendapatkan best lap-nya di lap 11, yang artinya semua pembalap mendapatkan best lap-nya yang cukup lama muter-muternya. Ini hal yang wajar karena masih free practice 1, ditambah juga dari kondisi cuaca yang sedang. Nah, ini klasifikasinya yang dimana motor Honda yang paling cepat dari tim Leopard. Ini tim dari Eropa. Dan memang lintasan di Thailand ini sering disebut power circuit karena dominasi lintasan lurus, namun menuntut teknis dan akurasi tinggi pada tikungan, dan Honda cukup kuat di lintasan lurus. Sedangkan Peda berada di 4 terbaik yang menggunakan motor Honda. Langsung saja ke sini. Best Partial Team. Ini lebih rinci lagi karena dari setiap sektor kita tahu pebalap mana yang cepat. Nah, T1 Esteban dengan 22,924 detik. Beda tipis dengan Fernandez, sedangkan Peda berada di posisi 9. Lumayan. Di T2 ada Fernandez yang paling cepat, sangat. Sedangkan Peda posisi 7. Naik tuh. Ada peningkatan dari T1 ke T2, dan T3 Peda harus turun lagi di posisi 10. Sedangkan di T4 Peda naik ke posisi 4. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Peda hampir lumayan kuat di setiap sektor lintasannya. Bahkan base lap-nya pun 1 menit 41,854 detik. Ini sangat cepat. Ini dia hasil praktisnya. Selanjutnya kita bahas tentang hasil praktisnya. Dengan cuaca berawan 32 derajat, kondisi lintasan kering, kelembaban 58%, dan ground 48 derajat. Kondisi lintasan berubah menjadi karena P1 masih pagi sedangkan praktis sudah siang. Jadi agak meningkat, namun kelembaban menurun. Nah, pembalap tercepat di praktis ini Almanza, 2 Carpe dan 3 Perone. Sedangkan Peda berada di P8 yang dimana masuk ke kualifikasi 2. Peda pembalap terbaik Honda kedua setelah Rios. Yang penting di practice ini masuk kualifikasi 2, karena kalau tidak masuk kualifikasi 2, pembalap atau tim akan lebih banyak lagi pekerjaannya, harus ke Q1 dulu, masuk 4 besar, terus masuk ke Q2, ya pokoknya menguras energi. Nah, ini dia klasifikasi dari practice. Sebenarnya Peda memperbaiki base lap-nya dari 1 menit 41,854 detik di free practice 1 menjadi 1 menit 41,508 detik di practice. Namun kecepatan ini tidak membuat Peda berada di posisi top 5 karena pembalap lain pun cepat. Tapi memang gapnya tipis sekali. Kalau kita lihat di sini dengan 1 menit 41 detik itu dari 1 sampai 20, dan ini sangat dekat sekali. Kalau kita lihat dari best partial team, memang Peda melakukan banyak peningkatan. Di T1 Peda di P9 masih tidak berubah posisinya sewaktu di pre practice 1. Namun
Di T2, Peda mengalami kenaikan yang sangat drastis, berada di posisi 4. Berarti Peda sangat cepat di T2. Di T3, Peda turun lagi ke posisi 10, sedangkan di T4 berada di posisi 5. Kesimpulannya, Peda cepat di T2 dan T4, sedangkan di T1 dan T3 gak lambat, sedang saja karena masih berada di zona 10 besar. Setelah kita lihat semua data dari semua pembalap Moto3, bagaimana kira-kira Peda seorang rookie? Ini sih luar biasa menurut kami. Semoga Peda pada saat kualifikasi bisa mendapatkan posisi start yang bagus. Kita doakan saja bro. Pembahasan selanjutnya akan ada di video berikutnya. Masih di seri Thailand, bagaimana peningkatan Peda nanti di free practice 2 hingga kualifikasi dan race mungkin terpisah.